aku misalkan banyak tagihan pagi-pagi jadi bukanya nanti aja agak siang agar tidak terprogram di pikiran bawah sadar mempengaruhi mood kita, emosi negatif di pikiran bawah sadar kita gitu ya. Terus yang kedua adalah saat melamun. Ayo, siapa yang pernah merasakan melamun dan merasakan sensasinya? Angkat tangan. Pasti pernah dong melamun gitu kan, senyum-senyum sendiri gitu kan, atau sedih atau jengkel sendiri gitu kan. Anda dalam kondisi hipnosis. Atau mungkin pernah Anda saat mengendarai kendaraan merasa perjalanan pulangnya lebih cepat. Bunur berangkat sama pulangnya kok cepet ya pulangnya ya, padahal berangkatnya lama loh gitu. Pernah? Itu Anda dalam kondisi hipnosis. Pikiran sadar Anda sedang memikirkan hal yang lainnya dan pikiran bawah sadar Anda sedang mengemudi. Ya, itu Anda dalam kondisi hipnosis. Nah, tentu kalau melihat dari slide yang tadi, hipnosis itu tidak selalu relaksasi. Karena hipnosis itu adalah mental state, kondisi mental. Dalam sudut pandang Berendef atau gelombang otak, maka gelombangnya di alfa di theta. Saat gelombang di alfa di theta itu nggak harus merelaksasi, enggak. Contohnya, saat Bapak Ibu sekalian menjadi seorang sales atau marketing sedang melakukan prospek atau promosi, itu Anda secara tidak langsung Anda juga melakukan proses hipnosis. Nah, contoh nih. Saya nggak komunikasi sama Bu Lisa Pati. Boleh di mic-nya boleh di-on-kan. Mic-nya Bu Lisa di-on-kan. Oke. Ikuti saja, anggap saja ini forum mobil ya, Bu. Oke. Halo Bu, selamat datang di showroom Toyota Condet, Ibu. Oke, Ibu lebih suka mobil sedan atau MPV, Bu? Sedan. Oke, sedan. Nah, kalau boleh tahu suka warna yang mana, Bu? Putih, merah, atau hitam? Hitam. Nah, kalau boleh tahu nih, Bu, misalkan ada ready stock warna hitam, Ibu lebih suka dapat bonusan atau ya udah dah, nggak usah bonusan, pilih yang mana, Bu? Ya bonus lah, Pak. Bonus. Kira-kira nih, Bu, nih, ini ada program. Kira-kira nih, Bu, Ibu nanti transaksinya mau DP dulu atau bayar cash? DP. Oke, DP. Rencana hari ini atau nanti siang? Nanti siang mungkin. Nanti siang. Apakah nggak sayang? Karena bonusnya maksimal jam 9 pagi, Bu. Bonusnya apa, Pak? Banyak sekali. Dapat anti karat, Bu. Nanti banyak itu ada rantainya, Bu. Terus kacanya nanti anti tembak, Bu. Wah, ya kan? Dan itu senilai lebih dari harga mobilnya, Bu. Apa nggak sayang? Benefit itu. Oke, saya transfer sekarang. Closing ya. Itu hipnoselling, Bu. Nah, jadi saya tidak memberikan kesempatan memberikan pertanyaan ke Ibu Lisa untuk menjawab, Bu, jadi beli tidak. Kalau misalkan pertanyaannya, Bu, jadi beli tidak, Bu Lisa jawab tidak, ya sudah, the end, selesai, gitu kan? Itu salah satu contoh saja. Terus kemudian hipnosis yang secara tidak langsung lagi ya, yaitu adalah contoh motivator yang sedang memberikan pengaruh motivasi ke audiens. Kalau Anda tahu Pak Tung motivator besar, maka ketika beliau suaranya keluar, kita itu kayak terasa bergetar hatinya. Yes, wow, nah itu kan bergetar. Ketika kita ikut trainingnya motivator yang membahas sedih-sedih, hati kita terhanyut, akhirnya sedih nangis-nangis. Itu juga secara tidak langsung motivator itu adalah menghipnosis Anda.
Oke, kemudian kalau Anda tahu politisi yang sedang berpidato atau kampanye memberikan keyakinan, itu juga proses hipnosis. Ada yang mengkritik, ada yang memberikan value. Yang kalimat itu terus diulang-ulang secara berkelanjutan sehingga lama-lama membentuk sebuah keyakinan terhadap masyarakat bahwa aku milih Mas Agus Yudhoyono aja menjadi calon legislatif kasih tahun 2024. Jadi karena sering dikatakan. Itu juga proses hipnosis Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalkan kita hipnosis itu harus merem, enggak. Ada seorang dakwah, itu juga proses hipnosis sebenarnya, karena memberikan sebuah informasi. Mungkin 1 menit pertama belum masuk, tapi ketika beberapa menit, apalagi direpetisi diulang-ulang, maka kritikal area manusia itu terbuka. Dan apa yang disampaikan itu masuk di pikiran bawah sadar. Nah itu ya Bapak Ibu. Orang tua terhadap anak itu sebenarnya juga orang tua sedang memprogram pikiran bawah sadar anak. Apa yang dirasakan orang tua itu dirasakan anak. Apa yang dilihat anak terhadap orang tua itu juga akan yang dilakukan oleh anak secara tidak langsung. Makanya pikiran bawah sadar itu ada golden moment. Si anak usia 0 sampai 7 tahun. Kalau misalkan anaknya kok kayaknya nakal misalkan, anaknya kok gampang baperan, kok introvert dan lain-lain semuanya gitu ya. Coba dalami lagi. Pernah ada sebuah peristiwa apa di usia anak usia 0 sampai 7 tahun? Kita jadi orang tua gak boleh egois, harus introspeksi juga. Fakta di lapangan saat di ruang praktek banyak sekali orang tua itu melakukan hal-hal yang itu tidak sengaja, tapi anak melihat, dia terekam. Macam-macam kan. Salah satu contoh, saya punya klien G, kelainan seksual ya, G, laki-laki sama laki-laki. Ketika saya tarik akar masalahnya di kedalaman tertentu, akar masalahnya ketemu. Di usia 3 tahun, si anak ini kerap melihat mamanya ganti baju. Loh, apa hubungannya? Ternyata pikiran bawah sadarnya merespon bahwa ya biasa saja kan, gak ada istimewanya. Gitu. Nah, terus diperkuatlah event-event baru. Saat apa? Saat bertumbuh dewasa, membentuk sebuah belief baru terhadap laki-laki. Laki-laki ternyata lebih ini ya, lebih rahasia ya, jadi gitu. Ada juga yang tidak dari lihat, tapi saat kecil melihat orang tuanya bertengkar. Terus sampai mamanya itu bangun, mamanya nangis dan anak kecil ini terbangun. Pikiran bawah sadar merekam bahwa mamanya adalah lemah. Ada juga yang berprasangka bahwa sebaliknya ketika itu lesbian dan macam-macam sebuah peristiwa. Kalau misalkan ada anak yang emosian gimana? Ya koreksi. Apakah kita di usia 0 sampai 7 sering misalkan memperlihatkan emosi secara langsung maupun tidak terhadap anak? Lupa master ya, itu nanti ketemunya saat kita melakukan analisis di pikiran bawah sadar. Khusus di pikiran bawah sadar ini, analisis mendalam akan dipelajari di level 3. Itu seru dan asik, dan tentunya seru lah nanti di level 3. Asesmennya tidak hanya pre-talk ya, tapi di pikiran bawah sadar. Mencari akar masalahnya secara akurat. Oke, itu ya. Oke. Ini 3 pendekatan hipnosis. Yang ketiga, yang pertama adalah tradisional hipnosis. Tradisional hipnosis ini kerap sekali dikaitkan dengan hal-hal yang mungkin sedikit tabu. Tapi sebenarnya tradisional hipnosis ini ya ada sampai sekarang. Contohnya ada
ancient magnetism, mesmerism, reiki, pranic healing, dan tradisional dan lain-lain. Itu masuknya di tradisional hipnosis. Terus ada juga di era classical hypnosis element. Pendekatan ini meyakini bahwa suyat atau klien bisa dihipnotis atau disembuhkan bukan dari kekuatan daya dan energi. Di era ini sudah tidak lagi meyakini bahwa kesembuhan itu dari energi, melainkan dari respons sugesti dan tingkat kedalaman hipnosisnya. Makanya setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari tingkat responnya, kemudian kedalaman hipnosisnya. Apakah kategori mudah, moderat, atau mungkin bahkan sulit. Gitu ya. Kemudian ada pendekatan yang ketiga adalah Ericksonian hipnosis. Pendekatan ini memiliki keyakinan dalam penemuan teorinya, yaitu bahwa orang bisa dihipnotis bukan dari adanya daya energi. Nah, tapi juga bukan dari kekuatan sugestivitas klien, melainkan dari kedekatan antara seorang praktisi hipnosis dengan suyat. Nah, bedanya kalau ilmu itu selalu dalam posisi deep ya, melalui mata tertutup dan lain-lain. Kalau Ericksonian walaupun tanpa relaksasi itu bisa terjadi dan bisa dilakukan terapi. Tapi khusus di Indonesia, saat kita melakukan proses Ericksonian hipnosis ini kadang-kadang di saat konseling menggunakan Ericksonian hipnosis dipikir belum hipnoterapi gitu. Padahal sudah memakai dari proses hipnoterapi. Ini daftar istilah, baca aja di modul masing-masing. Oke, secara khusus Bapak Ibu, manfaat hipnosis ini dibagi menjadi 5. Sebenarnya banyak sekali, tapi nggak cukup ya dimasukkan di sini. Hipnosis itu ilmu dasarnya Bapak Ibu seperti matematika. Contoh misalkan hipnosis itu matematika, bisa jadikan ilmu fisika, kimia, ya kan, accounting dan macam-macam. Dalam perspektif hipnosis bisa digunakan untuk hipnoterapi, yaitu terapi psikis dan psikosomatis serta perilaku negatif. Hipnosis bisa digunakan untuk energy awareness atau digunakan untuk kedokteran dalam dunia hipnoanestesi, atau bisa juga digunakan untuk hipnosis forensik atau forensik hipnosis untuk penyelidikan. Nah, ini saya license ini saya sering sekali membantu untuk penyelidikan jika mana sebuah kasus tidak segera masuk di pengadilan. Kenapa? Karena barang buktinya yang kurang. Hanya terduga aja tapi barang buktinya yang kurang. Biasanya itu kita diundang untuk membantu penyelidikan dalam area forensik hipnosis. Terus ada yang keempat adalah stage hipnosis. Itu apa? Yaitu hipnotis hiburan. Yang kelima ada metaphysical hipnosis, yaitu eksperimental. Contoh, aku ini bisa melihat loh hal yang aneh gitu kan. Orang lain ditanya bisa melihat, ya ada yang bisa tapi wujudnya beda-beda. Itu eksperimental. Terus aku bisa mendengarkan sesuatu loh, nah itu di eksperimental. Jangan-jangan bukan mendengarkan tapi malah delusi lagi misalnya. Ya, lebih ke pengkajian. Oke, kita masuk di teori pikiran, cepat aja ya. Masih strong nggak teman-teman? Masih strong ya. Bapak Ibu, ini ada teori pikiran. Ini kalau Bapak Ibu sering baca artikel, baca buku motivasi, teori ini sering sekali dibawakan. Ya memang ini teori sejuta umat ya, artinya memang banyak sekali diajarkan, dipahamkan, karena memang penting. Ya. Jadi kalau dalam teori lapisan pikiran manusia, pada dasarnya manusia memiliki 2 jenis lapisan, yaitu lapisan pikiran sadar dan lapisan pikiran bawah sadar. Namun di lapisan pikiran bawah sadar ada kedalaman pikiran tidak sadar. Pikiran sadar biasanya disebut conscious mind, pikiran bawah sadar subconscious mind, pikiran tidak sadar yaitu unconscious mind. Di antara pikiran sadar dan pikiran bawah sadar itu ada pembatas. Nah, inilah yang tadi di awal saya katakan ya, sempat saya bahas, saya singgung, yaitu filter mental atau disebut bisa critical area atau CA atau reticular
activating system atau RIS atau RAS, bukan rasis ya. Nah itu filter mental. Nah masing-masing ini memiliki fungsi. Nah fungsi pikiran sadar itu rasional, analitik, kehendak, bisa disebut juga memori jangka pendek. Jadi ketika Anda kritis, menganalisa, mau mengambil sebuah keputusan, nah itu Anda menjalankan proses 12% ini yang ada di pikiran sadar. Sedangkan di pikiran bawah sadar itu dia seperti bank memory, seperti hard disk, seperti flash disk ya, bersifat menyimpan emosi, kebiasaan, persepsi dan lain-lain. Pertanyaan berkembang, lalu sejak kapan manusia itu menyimpan di pikiran bawah sadar? Menurut penelitian macam-macam ya, ada yang mengatakan sejak usia 6 bulan dalam kandungan masih janin itu sudah bisa menyimpan sebuah emosi. Kok bisa? Bisa Bapak Ibu. Pikiran bawah sadar itu sifatnya itu seperti spons, menyerap, bisa menyerap air putih, bisa menyerap air kopi, bisa menyerap air susu, bahkan menyerap tinta pun bisa. Dan bersifat netral. Tidak bisa pikiran bawah sadar itu menilai baik buruknya, benar salahnya itu tidak bisa. Sehingga makanya ada emosi negatif yang masuk di pikiran bawah sadar perlu dilepaskan. Karena pikiran bawah sadar itu tidak ngerti itu baik atau buruk untuk kita. Yang ngerti adalah pikiran sadar kita. Contoh, saya gampang tersinggungan gitu kan. Lama-lama saya mikir, saya kok gampang marah ya. Tapi lagi-lagi terjadi lagi, gampang tersinggungan. Nah itulah perannya. Yang tadi menganalisa, kenapa ya gampang marah ya? Padahal kan hal kecil. Nah itu pikiran sadar. Tapi ketika pemicu terjadi dan emosi muncul lagi, nah itulah di area pikiran bawah sadar. Kok bisa lebih kuat daripada pikiran sadar? Tentu karena pikiran bawah sadar itu mempengaruhi kehidupan kita 88%. Menurut penelitian tidak hanya ini, ada yang 90, ada 98, macam-macam. Tentu selalu ada perkembangan. Seiring pengkajian ilmu-ilmu ini terus dikaji dan dikembangkan. Lalu apa fungsi dari pikiran sadar? Apapun sistem otomatis tubuh itu pikiran tidak sadar. Contoh, Bu Lisawati sedang berkedip matanya tanpa diperintah, kira-kira tetap berkedip atau tidak? Tetap berkedip. Itulah salah satu contoh pikiran tidak sadar. Jantung sama, Coach Rafiq tidak mungkin meminta, wahai jantung, sekarang sudah malam, saya izinkan untuk berhenti sesaat karena kamu capek. Kan nggak mungkin ya. Nah itu secara sistem otomatis, itu disebut unconscious mind atau pikiran tidak sadar. Lalu kemudian filter mental itu gimana sih filter mental itu? Itu fungsinya mirip-mirip kayak pikiran sadar, tapi tugasnya menfilter, mengambil sebuah keputusan. Pikiran sadar kan menganalisa. Nah, filter mental itu dia menfilter. Kira-kira informasi yang saya sampaikan itu bisa masuk di benar enggak? Oh, nyampe bermanfaat, benar, masuk. Kalau enggak, ya enggak. Contoh, Bu Niken sedang di prospek marketing MLM. Oh, dianalisa pikiran sadar. Pikiran filter mental mengambil sebuah tindakan. Wah, ini masuk akal enggak nih? Oh, benar nih. Benar kita join. Wah, ini molok-molok nih janji palsu. Akhirnya enggak jadi join karena sebuah informasi tidak sampai di pikiran bawah sadar. Oke, bisa dipahami dari situ? Terus, kenapa banyak orang yang susah sukses dan banyak sedikit yang sukses yang berhasil? Padahal makannya nasi. Bahkan ada yang pendidikannya nggak seberapa tapi sangat sukses karena mereka berhasil berdamai pada dirinya sehingga mental block yang mengganggu di filter mental nggak ada. Kadang orang bangkit itu karena apa? Karena dia selalu menolak peluang-peluang di depan mata, merasa peluang itu tidak benar. Itu salah satu bentuk mental block.
Mental block terjadi karena sebuah kejadian masa lalu yang pernah melukai, entah trauma dan lain-lain. Jadi gitu ya, ini teori lapisan pikiran ya. Oke, saya nggak jelaskan lagi ini karena tadi sudah saya jelaskan gambar di sini. Nah, ini komunikasi hipnotik Bapak Ibu. Komunikasi hipnotik merupakan esensi dari hipnosis modern. Komunikasi tidak saja dipandang sekedar mengekspresikan kalimat. Ini salah nih kalimat ini, kalimat ya. Kalimat verbal ya. Yang pertama ada 5 yang perlu kita pahami untuk melakukan proses komunikasi hipnotik. Yang pertama adalah kita pahami dulu struktur bahasa dan gaya bahasa Bapak Ibu sekalian. Oke. Sudah genrenya mau seperti apa? Tegas atau melo atau santai? Oke, saya mau tanya sama Bu Nur. Kira-kira struktur bahasa saya dan gaya bahasa saya menurut Bu Nur itu bagaimana? Gimana? Bahasa dari master itu sangat tegas. Terima kasih. Sekarang saya tanya lagi Bu Lisa. Menurut Bu Lisa, struktur bahasa yang saya gunakan bagaimana dan gaya bahasanya bagaimana? Tegas, bersemangat, Jawanya masih kental. Ya. Memang asli Jawa. Bu Lisa tinggal di mana? Di Kalang, Pak. Sekarang Jawa juga ya? Iya. Ya, enggak, Bapak Jawa Timurnya khususnya. Si logat Jawa. Memang asli ya saya. Terus kemudian yang kedua adalah intonasi dan bahasa tubuh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menyaksikan saya dari awal sampai sekarang, intonasi saya bisa dirasakan ya. Cetek, bisa dirasakan ya. Terus kemudian gaya bahasa tubuh saya, ekspresinya, tangannya, nah, itu sudah mewakili dari salah satu komunikasi hipnotik dan repetisi yang saya lakukan. Terus penampilan. Nah, kalau penampilan relatif sih, yang penting teman-teman percaya diri atas penampilannya. Yang keempat adalah berbagai hal yang mempengaruhi modalitas visual, auditory, kinestetik, atau perasa gustori. Bisa dilakukan juga menggunakan beberapa panca indera ini. Saya beberapa kali, kalau Anda ingat, saya selalu coba ingat-ingat lagi, bayangkan, jadi gitu saya juga memakai hal ini. Nah, kalau dilihat dari 2 jenis gaya bahasa, ada authoritarian sama permisif. Kalau yang pertama ini, authoritarian ini adalah gaya bahasa otoriter, bersifat perintah. Yang kedua adalah permisif, gaya bahasa dengan kesetaraan dan kerjasama. Nah, kalau saya itu sebenarnya cenderung di poin 1, otoriter sebenarnya. Saya pun saat terapi sering menggunakan bahasa otoriter. Saya jarang bayangkan dulu ya, rasakan enggak. Jadi saya biasanya, oke, Bapak, coba Bapak buat tangannya lemes ya, lehernya lemes ya, gitu aja. Terus saya tanya lagi, apakah menurut Bapak itu sudah cukup lemas? Belum. Ya sudah, tugas Bapak membuat lebih lemas lagi, sampai Bapak betul-betul meyakini bahwa itu sudah lemas. Sederhana, itu induksinya sederhana. Tapi kalau bayangkan, rasakan, Anda semakin rileks, Mas, boleh-boleh saja. Itu penyetaraan. Bisa dipahami? Ini salah satu contohnya ya. Tentu secara umum komunikasi hipnotik bisa disebut sebagai sugesti. Kalau hanya komunikasi biasa, itu bukan sugesti. Perbedaannya apa? Nah, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, kalau melihat ini cara kerja pikiran, Bapak Ibu, kita melihat dari bawah ya, informasi dari manusia itu dari panca indera kita, dari apa yang kita lihat, ya, apa yang kita dengarkan, apa yang kita rasa, kita sentuh.
sampai apa yang dirasa di lidah itu sebuah informasi. Nah, informasi ini ya ada yang masuk di pikiran bawah sadar. Oke, sebagai pengalaman empiris atau pengalaman induktif. Dan ada juga yang masuk di pikiran sadar sebagai hal sementara saja. Oke. Nah, sebagai data. Jadi data itu dipecah. Bukan salah satu ya. Biar ada apa? Contoh gini, contoh kenapa? Contoh logika data dipecah. Ketika saya tanya Bu Nur gitu ya. Bu Nur apakah pernah terluka hatinya? Kita bilang pernah, tentu tidak langsung pernah. Ini ya, karena sudah sangat melekat. Ketika saya ganti pertanyaan seperti ini, Bu Nur kira-kira dulu SD kelas 3 Bu Nur usia berapa? Nah, waktu mikir ini, waktu proses mikir ini loh, itu sebenarnya melodi. Jadi data itu kan masuknya kan dari pikiran sadar dulu ya. Kalau kita lihat ini tadi, nah saat mikir, saya kan bertanya di luar ya, Bu Nur kelas 3 usia berapa? Masuk di pikiran sadar dulu. Bu Nur berusaha meloding dengan ketika ada komunikasi, itu sebenarnya Anda sedang mencari data di pikiran bawah sadar yang ada korelasinya dengan apa yang saya katakan. Berarti itulah alasannya kenapa ketika sebuah informasi masuk melalui panca indera kita selalu dipecah masuknya. Biar ada data yang ada katanya, pikiran sadar bisa mencari korelasinya, menarik datanya. Bisa dipahami ini ya? Oke. Kemudian ketika pikiran ini saling bekerja sama secara selimutan, jadi sebenarnya tidak ada yang hebat. Pikiran sadar dan pikiran bawah sadar tidak ada yang sehebat. Yang ada kedua jenis pikiran ini saling selimutan, saling mempengaruhi untuk mencapai sebuah tujuan atau tindakan manusia tersebut. Oke, bisa dipahami? Nah, ini full ini ya. Oke, lanjut. Nah, ini saya jawab. Apa perbedaannya menggunakan komunikasi biasa sama komunikasi berbasis hipnotik tadi? Menggunakan 5 langkah komunikasi hipnotik tadi. Nah, kalau kita menggunakan komunikasi hipnotik, baik secara langsung maupun tidak, maka informasi ini ketika masuk di panca indera atau informasi dari modalitas utama bisa langsung masuk di pikiran bawah sadar. Tapi kalau kita komunikasinya biasa atau kita sebut sugesti non hipnosis, maka informasi itu bisa saja masuk, tapi bisa saja informasi itu akan keluar kembali karena filter mentalnya tidak mengizinkan untuk masuk informasi tersebut. Bisa dipahami? Salah satu contoh, ini contohnya komunikasi hipnotik dan komunikasi non hipnotik. Contoh komunikasi non hipnotik. Tadi bro, aku mau makan bakso kok antri akhirnya malas. Menurut kamu ini gimana ya kok malas sih? Makan apa ya? Itu konteksnya makan bakso, malas karena antri. Kalau komunikasi hipnotik, bro, ada baiknya kita cari yang lain karena antri banget, pasti kamu lelah dan capek. Justru malah kamu nanti akan marah-marah karena antri banget. Gimana kalau kita cari bakso di lain tempat yang tidak jauh dari tempat ini? Tentu kita mencari yang rasanya sama. Oke, dari 2 topik pembahasan ini, kira-kira nih, saya tanya sama Bu Niken, lebih masuk yang mana? Mic-nya dibuka dong. Iya mas. Gimana mas? Kira-kira dari contoh komunikasi hipnotik dan non hipnotik tadi lebih masuk kemana?
dirasakan? Bawah sadar. Bukan. Maksudnya yang pertama atau yang kedua? Oh, yang kedua. Saya tanya lagi ke Bu Lisa. Dari dua konteks tadi, intinya kan sama ya, temanya makan bakso nggak jadi. Lebih masuk yang mana? Kalau didengarkan. Kalau saya lihat justru malah ada perbedaan ya. Kalau yang pertama itu kita nggak minta kayak curhat gitu loh, kayak curhat dan meminta lawan bicaranya itu nggak mikir gitu. Kalau yang kedua itu kan dia ngajak supaya yang mikir gitu loh, jadi kayak nanya gitu dan ajakan juga gitu. Kita ulangi lagi ya. Jadi saya bingung. Kita ulangi ya. Jadi kalau melihat dari perspektif ini, oke, ini ya, kita berlatih untuk menciptakan komunikasi hipnotik. Ini ya, dengan dua konteks yang berbeda ya. Oke, saya ulangi dengan topik yang sama, tapi saya gunakan dengan cara yang berbeda. Topik yang pertama, saya rubah temanya. Aku males karena dosennya itu tidak terbuka saat mahasiswa nggak bisa. Gitu. Yang A. Yang kedua, sama-sama menyampaikan. Aku tuh males banget karena dosennya tuh nggak terbuka gitu loh. Mahasiswa nggak tahu, mahasiswa tanya malah nggak dilayani. Jenis ungkapan yang sama. Penekanan hipnotiknya terasa yang mana? Yang lain boleh kasih masukan. Nanti saya kasih beberapa jenis kalimat lagi. Yang kedua, oke. Sekarang contoh kalimat yang dalam terapi. Sekarang dalam terapi itu tadi kan verbal hanya sampaian biasa. Dalam terapi, saya biasanya menggunakan yang namanya intake form. Nah, saya biasanya ada seperti ini. Di sini ada intake form. Biasanya saya akan bertanya dulu ya. Bertanya. Boleh diceritakan apa yang kamu rasakan sekarang? A. B. Boleh silakan ceritakan kondisi Anda saat. Boleh ceritakan kondisi Anda saat ini. Apa yang Anda rasakan? B. Contoh lagi yang A. Misal besok ada sebuah keajaiban, kemudian keajaiban itu merubah kamu di pagi hari. Kira-kira apa yang kamu lihat dari diri kamu? Yang B. Misalkan malam ini ada sebuah keajaiban, kemudian keesokan harinya ketika kamu bangun tidur, kamu mengalami sebuah perubahan. Kira-kira perubahan apa yang kamu rasakan? Oke. A atau B, satu atau dua? Diginikan aja. Contoh lagi saat induction. Baik, ketika Anda sudah siap dan Anda perlu ketahui bahwa hipnoterapi itu harus kerjasama keduanya ya, agar hasilnya optimal ya. A. Yang kedua, oke baik Ibu, jika cukup kuat, cukup yakin bahwa itu belum pahami ya, bahwa hipnoterapi agar optimal itu memerlukan kerjasama keduanya, antara saya sebagai terapis dan Anda sebagai klien. Apa yang dimaksud kerjasama ini? Yaitu Anda sebagai klien bisa mengikuti instruksi saya dengan baik dan benar. Untuk itu, sebelum memulai terapi di sofa, mari kita uji terlebih dahulu sugestivitas Ibu. Jika Ibu sudah siap, katakan siap. 1,
1 atau 2. Nah, terasa ya perbedaannya ya. Dan itu sering saya gunakan. Jadi kalau kita datang, oke Bapak Ibu, hipnoterapi itu bekerja sama keduanya. Karena hipnoterapi itu nggak bisa saya lakukan sendiri tanpa persetujuan. Dan kedua, Bapak Ibu, karena hipnoterapi prosesnya harus kerjasama keduanya, tentu ini memerlukan persetujuan baik secara tertulis maupun lisan. Oleh karenanya, apakah Anda sebagai klien saya menghendaki proses hipnoterapi ini? Ya, menghendaki. Ya, kita salaman, kemudian tanda tangan di form-nya. Oke, lebih kena yang satu tadi. Nah, itu salah satu contohnya ya Bapak Ibu. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Berbeda ya? Terus contoh lagi, induksi. Tadi kan masih pre-induction ya, induksi. Contoh, kita pakai progresif relaksasi. Progresif relaksasi, induksi yang paling umum sekali diajarkan di Indonesia. Bahkan level 1 pun sudah mempelajarinya. Tapi walaupun konteksnya membaca, kadang tidak disampaikan dengan baik. Contoh, baik Bapak Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan proses relaksasi sejenak agar kita mengalami relaksasi untuk sesaat. Silakan buat tubuhnya senyaman mungkin, setenang mungkin pikirannya. Kita mulai tutup matanya, tarik nafas apanya dari hidung, hembuskan. Tarik nafas apanya dari hidung, hembuskan. Silakan fokuskan ke arah matanya atau kelopak matanya. Itu contoh. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, sesaat lagi kita mau melakukan proses hipnoterapi melakukan relaksasi. Manusia perlu sesekali merasakan relaksasi mendalam. So, Anda. Untuk itu, Anda cukup mengikuti apa yang saya katakan. Kemudian Anda hayati betul dengan sungguh-sungguh. Dan Anda istirahatkan diri Anda sesuai yang ideal bagi Anda. Silakan Anda fokus, arahkan konsentrasinya di kedua kelopak mata Anda. Tarik nafas yang panjang dari hidung, perlahan-lahan buang lewat mulut. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas Anda mengirimkan relaksasi di kedua kelopak mata Anda dan membuat kedua kelopak mata Anda otot-ototnya mengendor dan lemas sekali. Sehingga saking lemasnya membuat kedua kelopak mata Anda ketika saya minta untuk membuka mata justru malah membuat kedua kelopak mata Anda semakin rileks dan enggan untuk membuka. Nah, lebih enak yang mana Bu? Bisa dipahami ya? Oke, sekarang contoh kalau udah pening. Untuk relaksasi itu, saya akan menghitung 5-1, setiap hitungannya masuklah relaksasi sangat dalam. 5, semakin rileks. 4, semakin nyaman. 3, sangat dalam. 2 dan 1, semakin dalam, semakin nyaman. Yang kedua, untuk Anda yang saya sentuh, sesaat lagi, saya akan membimbing Anda memasuki relaksasi yang lebih dalam dari saat ini. Saya akan meminta Anda menghitung dalam hati 5-1. Dan setiap hitungannya, Anda boleh buat seluruh pikiran dan tubuh Anda memasuki gelombang relaksasi berkali lipat lebih dalam dari sebelumnya. Mari kita mulai. 5. Rasakan setiap tarikan hembusan nafas Anda menghantarkan Anda memasuki relaksasi sempurna. 4. Rasakan semakin rileks, semakin nyaman. 3. Sangat nyaman sekali. 2. Begitu nyaman, begitu dalam. Dan 1. Masukilah relaksasi sempurna. Yang 1 atau 2? Begitu ya. Jadi itu penting sekali kita pelajari. Kita nggak perlu tergesa-gesa, asalkan kita jelas. Contoh salah satu teknik feature patching ya saya gunakan ya. Ini mungkin yang CH juga belum paham, tapi nggak apa. Ini salah satu contoh teknik hipnoterapi feature patching. Yang pertama, baik sekarang imajinasikan Anda
Nah, dari masa depan, rasakan diri Anda semakin nyaman, semakin tenang, bahagia seperti apa yang Anda inginkan. Rasakan lebih kuat, lebih nyaman, bagus sekali. Yang kedua, bagus sekali, sangat rileks sekali. Sekarang saya minta Anda memilih satu waktu di masa depan. Boleh 1 hari setelah hari ini, boleh 1 minggu setelah hari ini, bahkan boleh 1 bulan setelah hari ini. Anda boleh memilih waktu yang ideal bagi diri Anda. Jika sudah, anggukkan kepala. Bagus sekali. Dalam hitungan ketiga, nanti Anda silakan meluncur menuju masa depan ke waktu yang sudah Anda pilih. Anda boleh rasakan sensasi luar biasa yang selama ini Anda inginkan. Anda semakin nyaman, tenang, dan bahagia. Diri Anda semakin berharga. Jika Anda mengerti, anggukkan kepala. 1, 2, dan 3. Bagus, Anda sudah masuk di dimensi masa depan Anda. Rasakan Anda semakin nyaman, rileks, bahagia. Anda merasakan luar biasa sekali karena diri Anda sangat berharga. Semua lingkungan Anda menyayangi Anda. Semua keluarga Anda menyayangi Anda, mengapresiasi semua bentuk upaya-upaya yang Anda lakukan. Oke. 1 atau 2. Oke. Contohnya cukup ya. Oke, saya mau tanya nih ke siapa nih? Ke Bunur, kasih tanggapan dari 2 hal tadi dan kasih alasan. Kira-kira penting nggak sih kita mempelajari komunikasi hipnotik itu? Untuk mendapatkan hasil yang efektif dan maksimal, kita perlu menguasai komunikasi yang hipnotik tersebut. Bisa merasakan tadi ya perbedaannya ya. Nah, mungkin yang lain mana nih? Pak Indra, mana Pak Indra? Atau demikian boleh. Jadi teman-teman kalau sudah dilihat seperti ini, maka misalkan kelemahanku ternyata di komunikasi nih. Oke, berarti next pertemuan kita akan bahas komunikasi hipnotik secara komprehensif. Jadi gitu. Kenapa ini sangat penting sekali dilakukan? Karena komunikasi itu tidak hanya sekedar bicara, tapi berkomunikasi berbasis hipnotik, komunikasi yang merubah. Oke, gimana Buniken untuk pendapatnya? Menurut saya sangat penting untuk bisa komunikasi secara hipnotik ya, karena sebagai seorang terapis pun, sebagai seorang psikolog, itu perlu banget untuk seorang klien. Ada bermeditasi self hypnosis ini. Tapi kalau secara komprehensif, bagaimana cara itu lengkap lagi? Beda ya. Scientific self hypnosis beda lagi. Tapi intinya adalah self hypnosis itu bisa dilakukan untuk membuka critical area atau filter mind. Terus yang membuka siapa lagi? Yaitu menggunakan critical area orang lain. Apa yang dimaksud? Maka hipnosis modern menerapkan teknik komunikasi yang sangat persuasif atau disebut komunikasi hipnotik yang barusan tadi kita pelajari. Kan bisa pakai induction, iya, induction kan prosesnya untuk membuka filter mentalnya, tapi menggunakan komunikasi hipnotik. Nah, gitu ya. Nah, ini teori gelombang otak. Siapa yang sudah paham? Kalau sudah paham, saya lewati ya. Sudah paham semua ini. Saya lewati ya. Ini memahami trends ya. Instruksi atau bimbingan yang dilakukan oleh praktisi, sehingga ketika mengikuti secara otomatis klien atau subjek tersebut kembali dalam kondisi kesadaran alamiah yang disebut sebagai trans. Oke, cukup jelas ya. Nah, ini tadi cuplikan sudah
sudah saya jelaskan di depan, ini agak sedikit panjang. Nah, contohnya yang mengantuk bangun tidur nonton film mengenai ini apa? Ini contoh-contoh keadaan yang kita dalam kondisi hipnosis. Istirahat juga kondisi hipnosis. Saya terapi dari pagi sampai malam. Begitu saya istirahat, mungkin hanya 15 menit, itu juga saya kondisi hipnosis. Saya kalau terapi Bapak Ibu, pagi itu sampai malam, antri-antri. Slot 1 jam 8 pagi, slot 2 jam 10, slot 3 jam 1. Nanti jam 10 sampai jam 12 istirahat, 1 jam 1 mulai lagi. Jam 1 sampai jam 3, lanjut jam 3 sampai jam 5 istirahat. Terus isya sampai jam 9. Bahkan saya pernah itu tembus sampai jam 12 malam. Pertanyaannya, kenapa saya tetap fit dan segar? Karena saya memanfaatkan momen saat melakukan istirahat, saya melakukan pemrograman diri saya agar tetap berstamina. Nah, gitu ya. Ini ciri-ciri tren secara fisik, Bapak Ibu. Saat Anda melakukan hipnosis terhadap orang atau menerapi orang dalam kondisi hipnosis, ciri-ciri ini yang bisa dilihat. Yang pertama adalah pupil matanya memerah, bibir pucat, tubuh semakin hangat, keluar air mata, sering meludah, pernafasan perut sudah nggak dada lagi, sakit dipnya, apa sih atau gangguan percakapan dan bahasa. Biasanya ini suaranya kecil biasanya, terus pupil mata melebar, kadang sangat lemas ketika dalam kondisi relaksasi di dalam ruang praktek. Faktor yang mempengaruhi trends: 1. Kondisi psikologis atau kejiwaan klien. Saya beberapa kali menolak klien. Kenapa? Karena saya nilai belum siap secara psikologis untuk menjalani proses hipnoterapi. Ini salah satu saksi, Mbak Junita. Saya dapat klien anak-anak, wah kesini itu nangis-nangis sampai pingsan. Ya saya nggak terapi, saya suruh nangis saja sampai dia puas nangis. Sesi kedua tetap nangis, tapi dengan ritme yang sedikit turun. Tapi saat dia nangis, itu saya memberikan sugesti tersebut, baru bisa berinteraksi di sesi ketiga. 4 dan tadi kemarin ya dapat kabar dari orang tua, anaknya betul-betul berubah drastis. Kok bisa? Bisa. Ada metodenya. Makanya khusus anak seperti ini itu adanya di spesialis. Anak nggak mau, memang nggak mau diterapi. Suami Anda nggak mau diterapi, tapi di spesialis ada caranya, Bapak. Nah, gitu ya. Bayangkan anak 3 tahun aja bisa diterapi, tiba-tiba bisa makan, dan itu ada caranya di program spesialis. Oke. Jadi kalau Bapak Ibu ikutnya hanya CH, wah sangat disayangkan. Terus mau sertifikasi ke CHT boleh, langsung praktik saja. Setelah nanti ada rezeki masuk di level 3, level 4. Karena semakin kita belajar lebih dalam, Bapak Ibu, kita akhirnya mengetahui hal-hal yang mungkin seringkali kita anggap tabu, ternyata itu ada dan ilmiah. Dan kita mendapatkan banyak pelajaran dari klien-klien tersebut. Nah, ini satu lagi, level 4, Bapak Ibu, Anda akan belajar tentang bagaimana cara membangun personal branding, itu penting. Kemudian bagaimana caranya Anda bisa menentukan segmen-segmen, menentukan ciri khas Anda sebagai terapis. Kenapa harus memilih Bu Lisa sebagai terapis? Bagaimana caranya mendatangkan klien? Bagaimana cara mengenalkan Bu Lisa sebagai seorang hipnoterapis yang baru? Nah, itu akan dipelajari secara lengkap di level 4. Apakah bisa langsung level 4? Nggak bisa. Ya harus level 2 dulu, 3 sampai ke 4. Kemudian faktor yang mempengaruhi yaitu adalah tingkat kritis klien. Kadang ada yang klien kritis, terdenial gitu kan. Saya selalu bilang gini kalau kritis ya saya ikuti semakin kritis. Saya bilang, Bapak atau Ibu, Bapak boleh semakin kritis, tapi nanti bayarnya semakin mahal. Karena membutuhkan waktu beberapa sesi untuk mengedukasinya.
tidak cukup 5 sesi, bisa 10 sesi, 20 sesi. Kenapa gitu? Karena ya memang seperti itu, karena hipnoterapi gak bisa dipaksa bro. Dengan kenyalaan, kekritisan. Yang ketiga adalah suasana dan kondisi lingkungannya. Kalau lingkungannya bising, susah. Makanya kenapa Theta Medica di Surabaya khususnya itu di pelosok, walaupun Surabaya itu di pelosok, bukan di kota. Karena kita menghindari kebisingan yang ada di tengah kota, suara knalpot, orang demo teriak-teriak. Kita ada di perumahan di pelosok. Dan alhamdulillah kliennya dari luar kota banyak, luar pulau bahkan luar negeri. Datang ke Theta Medica Surabaya. Kok bisa? Ya bisa. Nanti semua rahasianya akan dibongkar di pembelajaran di rumah. Kemudian waktu. Nah, waktu ini harus dipertimbangkan Bapak Ibu. Contoh, orang itu susah tidur, otomatis bangunnya kesiangan. Terus jadwalnya ngambilnya slot pagi, ya pasti nggak fokus. Ngantuk banget, ngantuk berat kan. Nah, maka disarankan kalau misalkan seperti itu ya namanya yang siang, yang sore, saat fresh-freshnya. Kalau misalnya dipaksa, pasti ketiduran sehingga hasilnya tidak optimal. Itu contohnya ya. Dan yang kelima adalah tingkat pemahaman hipnosis klien. Nah, itulah sebabnya kenapa di pre-talk di awal-awal kita dituntut untuk mengedukasi klien sampai benar-benar paham. Sampai benar-benar paham. Untuk mengedukasi klien itu ada caranya. Untuk mengedukasi klien itu ada strateginya. Kabar baiknya Theta Medica itu punya protokol baku, tapi ini tidak dijual secara bebas. Ini hanya dijual untuk cabang-cabang mitra resmi Theta Medica. Bukan diberikan, tapi dijual untuk protokol baku, terutama dalam mengedukasi klien agar sampai paham. Apakah wajib? Enggak wajib. Tapi kalau menggunakan protokol ini, tinggal baca, tinggal menjelaskan, betul-betul powerful. Itu sudah pengalaman saya 5 tahun terakhir ini. Yang keenam adalah tingkat kepercayaan klien terhadap praktisi. Nah, itu penting. Jangan sampai klien meragukan kita. Oleh karenanya, saat menjalani sebuah terapi harus klinis, gitu ya. Saya itu kalau terapi pakai jas, harum klinis. Kenapa? Nah, klien harus yakin sama kita. Kalau Anda berada di lingkungan pondok, ya nggak apa-apa Anda pakai baju pondok. Kalau Anda di lingkungan budaya, Anda pakai belangkon pun nggak apa-apa. Yang penting klien bisa percaya, kepercayaan kuat terhadap praktisi. Yang ketujuh adalah keterampilan atau kecakapan praktisi. Ya. Nah, keterampilan kecakapan ini dilatih nanti saat Anda mau mengambil lisensi, yaitu ada namanya pratikum. Itu di mentoring. Biar tahu standarnya bagaimana sih. Berbicara soal trends, tentu kita perlu tahu kedalaman trends. Sebenarnya kalau skala kedalaman ya macam-macam cara mengukurnya ya. Ada beberapa alat untuk mengukur atau skala untuk mengukurnya. Ini versi ringkasnya saja. Kedalaman trends dibagi menjadi 3. Light trends, medium trends, deep trends. Light trends itu kurang dalam. Itu masih di area alpha dasar. Medium trends itu sudah masuk di alpha dalam. Mau masuk di theta. Terus deep trends itu bagus sekali. Karena ketika deep trends itu sudah masuk ekstrim ya, sugesti bisa dengan mudah masuknya. Terus di dalam deep trance itu ada somnambulisme. Itu kondisi sugestif ekstrim. Apapun yang Anda katakan bisa langsung mempengaruhi reaksi. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bias hipnoterapis itu adalah selalu membimbing klien memasuki dalam kondisi trance yang sesuai dibutuhkan. Kalau Anda menggunakan metode NLP, coaching itu areanya yang digunakan adalah light trance, cukup di alpha.
Tapi ketika Anda menginginkan untuk beberapa asesmen lanjutan di dalam pikiran bawah sadar, bisa menggunakan medium. Tapi kalau analisis, coma state, wah Anda perlu theta di sebelum kayak gini ya. Terus dibimbing, jangan capek-capek. Namanya terapis, ya pasti capek. Yang penting kita jaga tubuhnya, Bu. Nah, ini cara ngukurnya. Tapi skala ini dikenal sebagai SHS atau Scale of Hypnotic Success Ability. David Husband. Ini sering sekali dipelajari. Sebenarnya banyak nanti di level 2 ada skalanya lagi. 3 juga demikian, 4 juga demikian. Tentu mau pilih yang mana itu bebas. Secara skala ini, kedalaman dibagi menjadi 4. Ada hypnoidal, light trance, medium trance, atau deep trance atau somnambulism. Hypnoidal, ketika Anda melakukan relaksasi pertama, atau Anda mencoba untuk menutup mata, membuka mata, dan klien mengikuti, itu sudah masuk trance, yaitu di kedalaman hypnoidal. Lebih dalam lagi misalkan di light trance, ya kan kita uji lagi, tanya misalkan bisa mengikuti kaku enggak, bisa sangat lemas enggak, sangat jelas enggak, jadi gitu sampai di deep trance sesuai. Kalau di deep trance mengujinya pakai ini, pakai positive hallucination. Apa yang misalkan nih sudah diem gitu ya. Kalau kita mau ngecek positif auditory hallucination-nya, diem. Oke, sekarang apa yang Anda dengar? Sebenarnya nggak akan dengar apa-apa. Tapi biasanya dia akan mendengarkan sesuatu yang itu sinkron dengan file yang ada di pikiran bawah sadarnya. Seolah-olah mendengarkan secara nyata. Nah, terus namanya langsung dilupa. Nah, itu di deep trance. Itu ya. Tentu ini diajari oleh instrukturnya masing-masing. Ini kalau diajari sekarang, wow ini nggak nutup ya. Hipnosis itu kan ada yang normal, ada yang non formal. Nah sekarang kita belajar yang hipnosis non formal atau hipnosis non formal normal ya. Nah hipnosis formal atau formal hipnosis ini sebuah proses hipnosis di mana seorang klien atau subjek memahami akan terjadinya proses hipnosis tersebut. Artinya klien sudah paham mau hipnosis setelah kita edukasi. Nah contohnya adalah state hipnosis dari hipnoterapi. Master, kok state hipnosis? Nah, memang iya. Ini tempo lagi ya, ada timnya. Jadi saat Anda mau pertunjukan di TV, itu asisten Anda sudah menyeleksi orang-orang yang dikatakan layak sebagai audiens atau subyek di dalam pertunjukan. Diseleksi dulu tes sugestivitasnya, diedukasi dulu, terus kontrak. Gitu. Hipnoterapi sama. Klien tahu mau dihipnosis karena dia ke klinik hipnoterapi, mau hipnoterapi, dan lebih paham ketika sudah diedukasi oleh hipnoterapisnya. Itu ya, itu pengertian dari hipnosis formalnya. Terus inilah konsep dasar hipnosis. Jadi nggak perlu molo-molo mikirnya kemana-mana, Bapak Ibu. Sebut saja yang langkah pertama itu normal state, itu kondisi normal, perilaku awal yang saat ini, Bapak Ibu. Sebelum diterapi, kita sebagai terapis membimbing klien agar klien memasuki kondisi hipnosis state, agar mudah untuk memasukkan sugesti. Ketika sudah memasuki sugesti, beberapa teknik yang dilakukan, maka sebelum mengakhiri kita perlu memberikan post hipnotik, oke, untuk memperkuat trigger atau anchor yang kita tanamkan. Tentu apa itu anchor trigger lah, itu sudah dipahamkan sama instruktur ya. Kemudian ketika sudah diterapi, masuklah di perilaku baru. Nah, sebenarnya sesimpel ini Bapak Ibu. Hipnosis, cuma memang pemahamannya harus betul-betul
matang, tidak asal ya Bapak Ibu. Sekarang mengenal sugestivitas atau disebut sebagai hypnotisability. Nah, pada dasarnya semua peristiwa hipnotis atau hipnosis adalah self hipnosis, setidaknya dalam konteks formal hipnosis. Ini pahami esensinya. Artinya tidak ada seorang pun yang mampu menghipnotis orang lain, karena seorang hipnotis sejatinya sebagai fasilitator agar seorang yang menghipnotis dirinya sendiri atau self hipnosis. Terus pertanyaannya adalah, apakah setiap orang dapat dihipnosis? Secara umum setiap orang dapat dihipnosis, namun jika mengacu pada teori formal hipnosis, maka ada 3 syarat utama yang harus terpenuhi. Nah, ini syaratnya. Anda punya klien atau sudah tahu ada suyat, maka ini harus dipastikan dulu. Klien tidak menolak, kecuali Anda belajar yang level 4 ya. Klien menolak, baru itu caranya. Seperti anak nangis tadi, nggak mau, tapi tiba-tiba bisa mau dan bisa terprogram. Nah, itu di level 4 ya, spesialis. Kemudian dapat berkomunikasi. Pastikan klien dapat berkomunikasi. Tahu arah komunikasi kita. Yang ketiga yaitu bisa fokus. Oke, fokus yaitu apa yang kita katakan sebagai hipnoterapis ke kliennya. Ini kita harus tahu dulu ke klien. Kalau tidak memiliki syarat ini ya susah ya. Nah, tes sugestivitas itu perlu dilakukan. Contoh gini, tingkat sugestivitas itu kan dibagi beberapa hal nanti ya, sesuai ukurannya. Jadi ada dari Stanford Hypnotic Susceptibility Scale atau SHSS, itu dibagi menjadi mudah, moderat, sulit. Tapi kita tahu dulu tingkat sugestivitas. Andai kata seseorang sudah memenuhi 3 syarat utama tadi, ya, orang tadi sudah memiliki 3 syarat tadi, maka yang perlu kita perhatikan selanjutnya yaitu adalah berapa sugestivitasnya atau masuk di golongan mana sugestivitasnya. Ketika sudah masuk 3 syarat tadi, apakah orang tersebut masuk kategori mudah untuk dihipnosis? Tentu saja jawabannya tidak. Kita perlu memiliki tingkat respon terhadap sugesti berbeda-beda. Itulah disebut adalah tingkat sugestivitas seseorang. Orang yang dapat dihipnosis berdasarkan suggestibility secara penelitian nih, itu dibagi menjadi 3 seperti yang saya jelaskan tadi. Mudah sebanyak 5% dari banyak orang yang diseleksi, moderat 85% dan sulit 10%. Lalu tujuannya apa, Master? Harus tes sugestivitas segala. Kalau tujuan tes sugestivitas dalam konteks hipnoterapi, maka sebagai sarana untuk klien atau suyat untuk latihan merasakan efek hipnosis. Namun, kedua, sebagai asesmen untuk menetapkan teknik induk berlawanan atau sebaliknya. Terus yang keempat adalah normalkan. Cara menentukannya. Nah, ini kalau kami ya. Ini kami ya, menurut pengalaman kami ya. Tentu setiap praktisi akan berbeda-beda. Sugestivitas rendah jika menggunakan 5 teknik tes sugestivitas, kemudian jika dari 5 teknik tersebut direspon hanya 1 atau bahkan tidak sama sekali, maka itu kategori sulit dihipnosis. Berarti sugestivitasnya rendah orang itu. Kalau rendah maka sulit dihipnosis. Terus jika sugestivitas orang tersebut kategori golongan moderat, ya coba gunakan 5 teknik tes sugestivitas. Kemudian jika dari 5 teknik tersebut direspon hanya 2-3, maka itu kategori mudah. Kemudian jika
si klien atau subjek kategori sugestivitasnya tinggi, ya coba gunakan 5 teknik untuk tes sugestivitas. Kemudian jika dari 5 teknik tersebut dapat direspon dengan baik semuanya, maka orang tersebut kategori sangat mudah dihipnosis. Oke, bisa dipahami dari sini? Bisa dipahami Bapak Ibu? Siapa di antara teman-teman yang belum pernah atau belum mengerti tentang tes sugestivitas, boleh angkat tangan? Paham ya? Oke, maka saya akan melanjutkan. Ini beberapa tekniknya: rapid catalepsy, focus training, lock the hand, tangan melayang, mata nempel. Jadi gini. Oke. Kemudian kita mengenal struktur dasar hipnosis. Struktur dasar hipnosis ini Bapak Ibu, tentu ini perlu adanya sebuah praktek. Untuk itu, ini nanti biar instrukturnya masing-masing akan mendampingi praktek. Tapi saya akan menjelaskan sekilas saja tentang hal ini. Saya tanya dulu, siapa di antara teman-teman yang belum hafal tentang hal ini? Ada yang sudah hafal? Ada yang belum paham? Pada dasarnya dalam fundamental hipnosis, ini 6 langkah wajib dihafal dan dipahami. Kalau wajib berarti wajib, ya, tidak ada penawaran. Saat kita berada di pre-induction itu kan, ini penjelasannya ya, saya jelaskan di sini aja. Pre-induction itu orangnya, gelombang otaknya masih di beta. Kita melakukan pendekatan, edukasi, sugestivitas, tes, itu di pre-induction sampai orangnya yes, saya masuk. Kemudian masuk di induksi. Induksi pertama dilakukan itu masuk di gelombang kedalaman trans di alpha. Tinggal deepening. Terus deepening perlu dites, deep level test. Jika belum dirasa belum dalam, dia diulangi lagi. Belum dalam lagi, ya diulangi lagi. Ketika sudah dalam, masuklah di suggestion. Terus ketika suggestion, terminasi dan kembali normal. Nah, di dalam sugesti itu di trans alpha theta. Ketika terminasi itu kembali naik di alpha. Ketika normal, gelombang otaknya ya kembali ke beta. Gitu ya. Oke, saya kasih kesempatan ya untuk tanya-tanya dulu. Ini karena waktunya tinggal beberapa menit lagi. Nanti kita lanjutkan di next day ya, di pertemuan berikutnya. Nah, ini penjelasan-penjelasan. Silakan saya buka pertanyaan secara